Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Sipri, dalam renungan singkat Minggu Biasa ke-23, Minggu Kitab Suci Nasional, dan pembukaan bulan Kitab Suci. Perikop Injil yang kita renungkan pada hari Minggu ini adalah Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 23. Mari kita dengarkan bersama. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk untuk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, membaca perikop Injil atau mendengar perikop Injil ini, kita semua diingatkan bahwa betapa berat dan sulitnya tuntutan menjadi pengikut Kristus. Yesus dalam bacaan Injil tadi menegaskan, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara-saudarinya, dan seterusnya, ia tidak dapat menjadi muridku." Pernyataan yang amat keras ini tentu tidak sama dengan merasa memusuhi atau merasa jijik terhadap keluarga, terhadap orang tua, atau terhadap saudara-saudari. Tetapi komitmen murid kepada Yesus harus melebihi komitmen kepada keluarga. Komitmen lain tidak boleh menghalangi keterlibatan dalam mengikuti Kristus. Termasuk dalam hal ini, Yesus mengatakan bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Itu artinya komitmen kemuridan itu termasuk siap menderita dan dihina seperti Yesus. Karena itu saudara-saudari terkasih, tuntutan yang paling berat dari mengikuti Kristus adalah melepaskan segala hal lain dan hanya mengikuti Dia, hanya mengandalkan Dia, dan hanya mau melaksanakan kehendak Allah. Dalam keseharian kita seringkali mendapat banyak tantangan dan godaan untuk meninggalkan komitmen ini karena kita bisa jadi lebih memilih jalan kita sendiri atau kehendak kita sendiri, lebih memilih hal-hal yang gampang dan ringan, namun tidak menghantar kita kepada keselamatan, tidak membawa kita kepada kedekatan dengan Kristus sebagai Guru dan Juru Selamat kita. Hari ini ia menegaskan sekali lagi untuk semua orang yang mengikuti Kristus supaya terus membarui komitmen untuk hanya mengikuti Dia, mengandalkan Dia, dan melaksanakan kehendak-Nya dalam hidup setiap hari.
Bulan Kitab Suci Nasional yang kita buka pada hari ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan Kristus, melalui sabdanya yang kita baca dan yang kita renungkan, dan terutama setelah kita baca dan kita renungkan, kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus yang penuh komitmen, tentu saja banyak tantangan, tetapi hanya kalau kita membuka diri terhadap kebijaksanaan dan terhadap Roh Kudus Allah, kita sanggup menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai murid Kristus. Karena itu hari ini sekali lagi Tuhan mengundang kita untuk membarui komitmen kemuridan kita dan terus berupaya mengenal kehendak Allah melalui kitab suci yang kita baca dan kita renungkan, serta daripadanya setelah kita kenal siapa Kristus, segala kehendaknya, dan kita menghayati dan melaksanakan kehendaknya dalam hidup setiap hari. Tuhan memberkati.